Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Seorang pelajar SMP tenggelam terseret arus saat tengah bermain bersama temannya di Pantai Kaju, Aceh Besar. Sedikitnya 414 surat suara untuk kebutuhan pemungutan suara pemilu 2024 di Bener Meriah masih kurang. Seorang perwira ditangkap bersama bintara polisi atas dugaan memiliki 1 ons sabu-sabu. Seorang pelajar hilang terseret arus saat bermain di Pantai Kaju, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar, Minggu petang. Pelajar kelas 1 SMP ini ditemukan pada Senin pagi namun sudah meninggal dunia. Korban ditemukan setelah petugas SAR dan warga melanjutkan pencarian pada hari kedua. Jenazah Muhammad Nuzulul Quran ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari tempat korban tenggelam. Jasad pelajar kelas 1 SMP ini dievakuasi petugas Basarnas Banda Aceh ke pantai Gampung Kaju. Jenazah korban langsung dibawa menuju rumah duka di Gampung Blangkrung, Kecamatan Baitusalam, Aceh Besar. Tangis haru orang tua korban yang telah mendampingi proses pencarian pecah. Jenazah remaja ini akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Gampung Blangkrung. Warga Gampung Lamklat ini hilang terseret arus di Gampung Kaju pada Minggu pagi. Peristiwa terjadi saat korban hendak mengambil bola yang terjatuh ke alur sungai berarus deras usai ditendang rekannya. Kata yang kawannya tadi itu lagi main bola. Nah, siap main bola orang ini bisa mandi-mandi. Yang satu tadi itu lompat-lompat katanya. Kami nggak open kali orang dia mandi. Mungkin lompat-lompat itu ditarik kali nggak tahu. Pokoknya dia mandi-mandi. Kalau main bolanya? Memang main bola itu. Memang sering ya anak-anak ini main bola Sering. Sering. Kalau lagi surut memang sering. Kondisi arus yang deras menyebabkan korban terseret arus deras hingga hilang. Pencarian telah dilakukan pada Minggu sore namun baru ditemukan keesokan harinya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Jelang pemilu 2024, warga yang melaporkan pindah memilih terus bertambah. Sebanyak 603 warga telah mendaftar untuk pindah memilih, baik yang masuk atau yang keluar kota Lok Semawe. Dari jumlah tersebut, 254 pemilih yang mendaftar masuk ke daerah pemilihan di kota Lok Semawe yang tersebar di 131 TPS. Dari 254 warga masuk memilih di Lok Semawe. 140 orang diantaranya laki-laki dan 114 perempuan. Layanan pendaftaran pindah memilih ini dibuka hingga sepekan menjelang pemungutan suara. Warga pindah memilih dengan beragam alasan, diantaranya sakit, bencana alam, penugasan keluar daerah, dan menjadi tahanan. Layanan khusus ini dibuka hingga tanggal 7 Februari 2024 mendatang. Sudah ada 254 yang mengurus pindah masuk ke wilayah kota Lok Semawe, terdiri dari 140 laki-laki dan 114 perempuan. Kemudian ada juga yang mengurus pindah keluar, ada 349, itu 171 laki-laki, 178 perempuan. Jadi kalau kita total sudah ada 603 pemilih yang mengurus pindah memilih di wilayah kota Lok Semawe. Dan ini akan terus bertambah mengingat batas layanan terakhir itu masih sampai dengan sepekan sebelum hari pemungutan suara. Khusus untuk 4 alasan, itu bisa untuk orang sakit, bencana alam, yang kemudian ditugaskan keluar, dan yang menjadi tahanan.
Sementara itu, jumlah warga Lok Sumawe yang keluar dari daerah pemilihan sebanyak 349 orang. Mereka berasal dari 63 desa atau dari 183 TPS di kota Lok Sumawe. Jumlah warga pindah memilih akan terus bertambah karena pemilih di wilayah kota Lok Sumawe umumnya pendatang, baik pekerja di lembaga vertikal maupun mahasiswa beberapa kampus di daerah itu. Pemilih yang akan pindah memilih dilayani mulai dari tingkat PPS, PPK, hingga ke kantor KIP setempat. Pemilih diimbau tidak mendaftarkan diri pada masa tenggat karena akan terkendala pengurusan berkas. Tim Liputan melaporkan dari Lok Sumawe. Sejumlah petugas penyelenggara pemilu di Langsa mengantre untuk mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Layanan ini disambut antusias penyelenggara pemilu mulai dari KPPS, PPS, hingga PPK di daerah itu. BPJS Langsa menggelar layanan screening riwayat kesehatan bagi seluruh petugas pemilu 2024. Kegiatan bersama BPJS dan KIP Langsa sebagai optimalisasi keaktifan keanggotaan BPJS yang berlangsung di halaman kantor KIP setempat. Sedikitnya 3.859 petugas penyelenggara pemilu dan staf sekretariat pemilu di Kota Langsa 2024 harus aktif kepesertaan BPJS selama pemilu dan Pilkada 2024. Melaksanakan screening kesehatan dalam rangka menjamin perlindungan kesehatan terhadap risiko penyakit dan kematian bagi petugas penyelenggara pemilu pada hari ini adalah untuk kita pastikan kepesertaannya aktif bagi penduduk atau masyarakat di wilayah Kota Langsa yang ditetapkan menjadi petugas penyelenggara pemilu pada tingkatannya masing-masing. Anggota PPS menyambut baik ketentuan screening untuk memastikan para petugas penyelenggara pemilu sehat. Dengan demikian, petugas dapat bekerja maksimal pada pemilu 2024. Jadi alhamdulillah pemerintah mendukung penyelenggara yang ada di lapangan untuk dijamin kesehatannya, Bang. Karena mengingat juga tahun lalu yang 2019 banyak kendala yang ada yang meninggal, ada yang sakit. Jadi alhamdulillah pemerintah membantu kita untuk di hari-hari nanti. Screening kesehatan dilakukan sesuai surat edaran bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan BPJS nomor 20 tahun 2023. Maimunzir melaporkan dari Langsa. KIP Benar Meriah masih kekurangan 414 lembar surat suara pemilu 2024 untuk kebutuhan pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Kekurangan surat suara diketahui saat penyortiran dan pelipatan surat suara tuntas. Surat suara yang tidak mencukupi sebagian besar untuk pemilihan anggota DPRA. Sebanyak 229 lembar disusul surat suara pemilihan anggota DPRK sebanyak 127 lembar. Sedangkan surat suara pemilihan anggota DPD RI hanya kurang 58 lembar. Selain kekurangan surat suara, 317 lembar surat suara rusak. Kerusakan surat suara umumnya pemilihan anggota DPR Provinsi. Kerusakan surat suara beragam, mulai dari bercak tinta pada kolom nama caleg, robek, dan sebagian lagi berlubang. Kerusakan dan kekurangan surat suara telah diteruskan KIP ke aplikasi Sistem Informasi Logistik Silog. Setelah kita laksanakan kemarin pelipatan selama 5 hari penyortiran, mulai dari DPR Kabupaten, DPR Provinsi, DPD, DPR RI, dan Presiden, Wakil Presiden, itu terdapat sebanyak 317 surat suara yang rusak. Kemudian juga terdapat sebanyak 414 kekurangan surat suara dari total keseluruhan. Yang kita nilai itu rusak karena pertama terkena tinta di salah satu nama bacalek, kemudian robek.
Sementara itu, Bawaslu telah meminta KIP untuk segera mengatasi sebelum pengemasan seluruh logistik pemilu. Jadi ada beberapa surat suara setelah disortir, dilipat, ada yang rusak, jadi ada yang kekurangan. Kita sudah meminta kepada KIP untuk kekurangannya agar segera ditindaklanjuti. Apakah mereka berkoordinasi dengan provinsi, bagaimana teknisnya untuk kekurangan ini. Pokoknya sebelum kegiatan packingan itu sudah tiba di tempat semua untuk logistik pemilu. Oke. Dan kita sudah koordinasi juga dengan KIP untuk logistik pemilu yang belum nyampe kemarin adalah C1 Plano sama C1 itu belum ada di Bener Meriah. Bawaslu Kabupaten Bener Meriah mengawal ketat penyortiran dan pelipatan surat suara. Sedikitnya 10 panwas kecamatan ditugaskan mengawal langsung penyortiran dan pelipatan surat suara. Tim Liputan melaporkan dari Bener Meriah.